apakah jajaran Pak Menteri atau Pak Menteri sendiri berkontribusi terhadap penerbitan Perpres 104. Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan saya tanya, Bu Menteri, gimana kira-kira dana operasional yang dijanjikan Presiden? Langsung dia hands up, Pak. Saya pertama sebenarnya saya tidak mau berkomentar ini Pak Menteri karena memang anggarannya sudah begitulah ya, mau diapain lagi gitu. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Menteri, apakah jajaran Pak Menteri atau Pak Menteri sendiri berkontribusi terhadap penerbitan Perpres 104. Kenapa saya bertanya demikian? Karena ke depan pasti Perpres ini akan berubah menjadi Perpres tahun 2022 untuk tahun anggaran 2023. Kenapa saya tanyakan ini Pak Menteri? Karena banyak hal yang kira-kira sangat memerlukan penyesuaian. Apalagi Pak Presiden sudah menyatakan akan dirubah. Di mana letak peranan Bapak sebagai leading sektor di Kementerian Desa atau Pembinaan Desa? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan termasuk BLT 40%, 20% yang lain-lain, ada 8% COVID. Waktu kami mendengarkan dari Abdesi, Pak, sebenarnya ini anggaran desa ini ditentukan saja semua dari pusat. Tidak ada kewenangan lagi desa. Sentralistik. Tidak bisa bergerak desanya, Pak. Karena sudah terfokus di situ. 20% ketahanan pangan. BLT tunai rasa-rasanya tidak menyelesaikan persoalan tuh Pak Menteri. Hanya mungkin saja pemikiran kita semua, apakah pemikiran pemerintah sekarang bahwa memperbesar konsumsi untuk menambah pertumbuhan. Ya oke, tetapi itu tidak kena sebenarnya. Karena sudah ada perlinsos yang lain. Ini yang saya ingin kaji, bagaimana kira-kira Pak Menteri bisa berperan aktif dan menolorkan suatu kebijakan yang benar-benar dana desa ini bisa dikelola secara profesional. Tapi kami sadar juga bahwa sumber daya manusia di desa tidak bisa juga secara serta-merta dilepas. Sadar juga kita itu sebenarnya. Tapi ini kita harus mencari jalan tengah, Pak Menteri. Sebentar lagi Pak Menteri akan menyusun Perpres ini atau akan memberikan kontribusi pemikiran terhadap Perpres ini. Taruhlah misalnya 104 tidak dirubah sekarang. Tapi mungkin tahun 2023 Pak Menteri yang namanya BLT itu bukan gawenya lagi Kementerian Desa, bukan gawenya lagi desa. Perlinsosnya ada di Kementerian Sosial kok, PKH ada, dan seterusnya. Ini yang saya mohonkan kepada Pak Menteri, kontribusi aktif dan peranannya ini kalau bisa Bapak membuat suatu konsep, kalau bisa kita diskusikan gitu. Ke depan tahun 2023. Dan pasti saya yakin dan percaya, jangan dibiarkan Menteri Keuangan sendiri yang bikin, Pak.
Kemarin pada waktu penambahan anggaran 429 triliun. Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan saya tanya, Bu Menteri, gimana kira-kira dana operasional yang dijanjikan Presiden? Langsung dia hands up, Pak. Pamka jangan dulu, masih banyak masalah-masalah, implikasinya panjang. Loh, gimana sih sebenarnya? Padahal seorang presiden ini sudah menyampaikan kepada masyarakat. Itu loh. Jadi ada sesuatu, saya kadang-kala ya bicara di badan anggaran itu Pak, menanyakan itu untuk anggaran desa itu seperti apa sih sebenarnya. Saya tahu persis mungkin ya. Apa yang tertulis di Perpres 104 itu, mungkin Pak Menteri tidak bisa berbuat banyak. Mungkin. Makanya saya mendorong untuk berbuat banyak, untuk memberikan pandangan kepada Menteri Keuangan. Saya mempelajari ada surat dari Abdesi, Pak. Memang patut kita cermati sebenarnya. Banyak hal yang menjadi kelemahan. Tapi oke lah, ya. Ini sudah berjalan. Tapi kalau memang tidak bisa berubah tahun 2022 ini, mau ya nanti 2023 ini harus ada perubahan. Nggak bisa tidak. Itu yang pertama mengenai Perpres 104. Seperti apa yang disampaikan Pak Suryadi, apa yang disampaikan oleh teman-teman lain, sorotannya ke situ semua. Yakin dan percaya bahwa insya Allah menurut rancangan yang ada, dana desa itu tidak akan berkurang, malah bertambah. Ya Pak Menteri ya. Itu laporan dari Menteri Keuangan. Jadi insya Allah tahun 2023 tidak ada pengurangan, bahkan bertambah menjadi kurang lebih 800 ya kayaknya dana desa dengan TKDD-nya semuanya. Lebih 800 triliun dana desa dengan, kalau saya tidak salah ya kurang lebih 80 dana desa. Artinya naik loh Pak. Disinilah peranan Bapak ini, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya memberikan kontribusi pemikiran bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan. Kalau kita membahas anggarannya Bapak di sini ya sudahlah, memang sudah nasibnya sudah seperti itu. Itu loh. Saya juga pusing sendiri lihat nanti lokusnya seperti apa, pusing Pak. Yang mana didahulukan. Tapi kalau menurut saya, ya, yang paling penting sebenarnya bukan saya beda-bedakan. Desa itu kan sebenarnya sudah ada dana desa. Kita fokus dana desa itu untuk segala macam, untuk peningkatan proyek-proyek yang ada di desa. Yang menjadi sorotan sebenarnya harusnya daerah transmigrasi. Tapi oke lah, tergantung kebijakan dengan dana yang ada ini saya tidak bisa ngomong apa-apa karena harus kita menunggu tahun 2023 dulu. Itu kira-kira Pak Menteri yang menurut saya harus ada terobosan Pak Menteri untuk 2023. Mengenai dana operasional jangan mimpi lagi barangkali desa untuk mendapatkan tahun ini. Saya juga sudah hopeless Pak Menteri. Sudah bicara dengan Ibu Menteri. Ya, Pamka tunggu-tunggu dulu hands up. Bagaimana caranya? Ya, kita juga paham Pak. Ya. Jadi itulah komentar saya yang singkat saja Pak Menteri. Saya belum masuk di hal-hal yang teknis. Hanya saya baca dulu. Mari kita sama-sama memikirkan lokusnya, jangan sampai apa yang kita programkan tidak bermanfaat. Ya, apalagi ada lagi istilah miskin ekstrim. Ya, mana lagi itu? Nah, sudah daerah tertinggal sudah tidak ada, ya kan Pak? Ada muncul istilah baru lagi dari pemerintah, miskin ekstrim. Nah, itu lagi Pak. Menjadi pekerjaan rumahnya Bapak itu miskin ekstrim itu di desa Pak.
Kalau pertanyaannya Adinda saya tadi bahwa yang mana tertinggal, hampir saya sudah katakan sudah tidak ada SK-nya Pak Menteri di daerah tertinggal, sudah beres semua. Sisa mau mandiri barangkali ya Pak Menteri ya. Apakah masih ada saya tidak tahu. Ya. Yang miskin ekstrimnya itu apalagi? Apalagi sentuhan Bapak nanti di miskin ekstrim. Di daerah saya ada satu loh masuk Pak. Miskin ekstrim yaitu Kabupaten Jeneponto. Ya, ekstrim betul itu. Jadi kalau saya besok-besok minta program untuk miskin ekstrim, ya tolong juga dipikirkan dengan baik. Kira-kira itu saja Pak Menteri. Masih kita berada pada tataran konsep dan diskusi kita. Intinya adalah mohon pemikiran Bapak Menteri, karena yang terlibat langsung dengan Menteri Keuangan tentu adalah Bapak, bukan saya. Nanti saya tunggu di badan anggaran nanti, hasilnya Bapak seperti apa, itu saya akan komentari sampai habis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.